Sebentar lagi umatku bagaikan hidangan di atas meja, yang di depan mengambil, yang di belakang mencabi, yang kiri kanan merusak kita. Akhirnya kita bagaikan kondisinya makanan di atas meja. Jangan terlena oleh permainan dunia, Free Fire, PUBG, Mobile Legends. Tinggalkan semua, karena itu hanyalah permainan yang akan merusak otak kiri dan merusak perkembangan otak kanan. Ingat, jangan mudah terpecah hanya permasalahan provokator yang tidak jelas. Negara kita ini dibangun dengan darah kaum syuhada, ulama-ulama barisan terdepan dengan santri-santrinya, tidak dengan harga yang murah, dengan segampang membalikkan telapak tangan, dengan menyebar kebohongan dan hoaks, dengan memberlakukan segala sesuatu yang penuh dengan kebohongan. Lantas kita mau terpecah. Jangan, satukan diri. Inilah kiamat yang sebenarnya sudah ada di hadapan kita. Ketika muslim itu terpecah, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, kata Rasulullah. Sebentar lagi umatku bagaikan hidangan di atas meja, yang di depan mengambil, yang di belakang mencabi, yang kiri kanan merusak kita. Akhirnya kita bagaikan kondisinya makanan di atas meja. Hari itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah jumlah kita sedikit pada saat itu?" Apa kata Rasulullah? "Bal antum yauma idzin katsir." Kalian tidak sedikit, kalian banyak, tapi walakinnakum gusaun ka gusais sail. Kalian bagaikan buih di atas lautan, dipermainkan oleh ombak, dihantam ke tepian, dihancurkan di tengah batu karang. Itulah kondisimu saat itu. Kenapa demikian? Karena di hati musuhmu, wala yanza'anallahu min sudurikum mahabbatan minkum. Allah mencabut rasa takut melawan kalian. Wala yaghzifanallahu fi qulubikumul wahan. Sedangkan di hati muslim Allah ciptakan satu penyakit. Apa itu? Penyakit wahan. Wa mal wahnun ya Rasul? Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasul menjawab, wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Inilah kiamat yang sesungguhnya. Inilah musibah dan bencana yang hadir di hadapan kita saat ini. Kita tak merasa, yang kita lihat mungkin saudara kita yang ada di sana dihancurkan, tapi kita merasa tenang-tenang saja di sini. Kelak nanti dia akan merambak menuju ke hadapan kita, merusak sebahagian dari kita dan menghancurkan dari kita semua. Satu yang kalah, semuanya akan dihabisi. Itulah yang terjadi. Ingat, apa yang mengakibatkan Sulawesi Selatan pernah dikuasai oleh VOC karena 4 kerajaan yang telah dihancurkan satu sama lain bertengkar, antara Bone, Gorontalo, begitu pula dengan kerajaan Luwu. Acu tak acu, tak lagi mau memperhatikan 2 kerajaan besar ini yang bertengkar. Apalagi yang terjadi ketika dia berangkat ke kerajaan yang ada di Buton. Pada saat itu raja yang kelima, yaitu Raja Sultan pertama yang dijuluki dengan nama Sultan Jurhum, dia menyembunyikan Arupalaka. Itu diakibatkan kenapa? Pecahnya persaudaraan, ikatan Bugis Makassar. Diakibatkan ada pergerakan yang namanya pergerakan membuat mereka adu domba di antara mereka. Itu dilakukan oleh VOC. Kita harus belajar dari sejarah yang pernah terjadi. Padahal di tanah kita ini, di Buta Toa ini, pernah bangkit agama Islam yang sangat luar biasa, datang dari seberang Minangkabau. 3 datu yang menyebarkan Islam, Datu Ribandang, Datu Ritiro, dan Datu Patimang. Yang tidak sempat hadir Datu Maringgi, karena dia sibuk mencari cintanya Siti Nurbaya, bersaing ketat dengan Samsul Bahri di Minangkabau. Dia datang kemari, gunanya untuk apa? Menyempurnakan Islam kita, menjadikan Islam ini menetap. Luwu 1603 masuk Islam, ditandai dengan kerajaan Goa, Imangirangi, Daeng Manrabiah. Raja ke-6, Sultan pertama yang dijuluki dengan gelar Sultan Alauddin, 22 September 1605 masuk Islam di hadapan Datu Ribandang, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari tanah Bantaeng, dari tanah Bulukumba, dari tanah Jeneponto, semua memiliki sejarah, dan sejarah itu jangan pernah terhapus di muka bumi Sulawesi Selatan ini. Mari satukan umat,
Karena perpecahan itulah sehingga bencana itu akan segera tiba di hadapan kita. Tak ada lagi yang berzikir, tak ada lagi yang bersalawat, tak ada lagi yang meminta kepada Allah. Semua meminta kepada logika, semua meminta kepada apa yang dia pikirkan melalui kalimat-kalimatnya dan retorikanya. Padahal sesungguhnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dialah tempat kita menyembah, dialah tempat kita bergantung segala harapan dan doa. Inilah yang mengakibatkan nantinya bencana itu telah menghampiri kita semua. Diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena kita kurang bertobat kepada Allah, kurang mendekatkan diri, meminta kepada Allah. Padahal Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Kenapa Rasulullah diperjalankan dari bumi ke bumi, dari bumi ke langit? Itu intinya apa? Lalu kenapa diberikan perintah solat bukan 50 kali, bahkan tawaran sampai 5 kali dalam sehari? Apa makna kita solat? Sejumlah solat 5 kali sehari ini, jumlah total dari rakaatnya ada 17, dan ternyata itu telah tercatat di tangan-tangan kita semua. Itulah yang Allah berikan kesimpulan. Makna di baliknya ada kalimat-kalimat yang belum kita pahami. Kenapa maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat? Karena Allah telah memberikan gambaran sejarah, gambaran skenario yang telah hadir di muka bumi ini melalui kitab yang dia turunkan, yaitu Al-Quran. Bukan berarti Islam ini bodoh, Islam ini harus mundur dari peradaban. Ingat, ketika Baghdad berdiri 750 Masehi, berakhir di tangan Hulagu Khan 1258 Masehi. Baghdad pernah melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Dia melahirkan ilmuwan kedokteran yang hebat. Umur masih muda 17 tahun, dia sudah bisa membedah tubuh manusia. Namanya diabadikan di kota Makassar dengan nama Rumah Sakit Ibnu Sina. Siapa dia? Namanya Ibnu Sina. Orang Eropa merubah namanya dalam sejarah, bukan Ibnu Sina, tapi Avicenna. Seorang pemikir Islam yang hebat, yang terkenal di dunia barat, namanya Ibnu Rushd. Orang Eropa merubah namanya menjadi Averroes. Sampai sekarang tidak akan pernah ditemukan oleh Mark Zuckerberg, menjadikan aplikasi terkenal terhits sedunia namanya Facebook. Tidak akan pernah dikemas secara instan bernama Instagram. Bahkan tidak akan pernah ditemukan hitungan-hitungan di dalam YouTube maupun algoritma-algoritmanya di dalam TikTok kalau tidak ada jasanya seorang muslim bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Namanya dirubah menjadi Al-Khawarizmah, bukan lagi Al-Khawarizmi tapi Al-Khawarizmah. Dialah Al-Khawarizmi yang menemukan namanya rumus Pitagoras dan rumus Al-Jabar. Jangan jatuh dengan kondisi sejarah, tapi mari kita bangkitkan kembali dunia Islam. Jangan terlena oleh permainan dunia, Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Tinggalkan semua, karena itu hanyalah permainan yang akan merusak otak kiri dan merusak perkembangan otak kanan, yang hanya mengakibatkan kita tak mau belajar dan berkembang. Kita hanya menjadi konsumen, bukan sebagai produsen. Kita hanya menjadi pemakai, bukan sebagai orang yang pembuat dari sesuatu yang bisa kita gunakan nanti ke depan. Mungkin itu saja. Kita kembali sebagai kesimpulan, jaga diri kita, jaga umat Islam secara majmuk, jaga doa kita, jaga istighfar kita, jaga salawat kita, jaga zikir kita. Semoga Allah menjauhkan petaka dan bahaya di hadapan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.